bahas lagi seru. Bahas apa? Bu yang berisik jangan diladenin. Iya, nggak diladenin pasti. Kalau yang berisik, udah nggak ada yang berisik. Sekarang udah nggak ada yang berisik. Udah banyak yang pintar yang suka berisik. Kedengar gede kan petirnya? Tuh. Kalian lihat, dengar bunyi sirine itu, artinya orang-orang yang pada main golf ini harus selesai. Takut kesambar petir kali ya. Aku kemarin nonton TV ya guys. Ada di daerah yang, di negara yang lagi konflik, yang perang tuh, kalau bunyi sirine ini akan ada rudal, akan ada apa gitu ya. Terus sejenak aku terpaku sambil ngeliatin indahnya pemandangan di depan muka aku ini. Masya Allah, nikmat mana yang harus aku dustakan yang Allah berikan ya. Sementara orang ngedengar bunyi sirene ini harus lari, harus sembunyi, harus masuk ke bunker, harus kemana-mana. Sementara aku ngedengar bunyi sirene ini tarik selimut karena apa? Hujan. Nah, ya sedih sih sebetulnya. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang sedang berperang ngedengar sirene ini timbul rasa takut kan. Nah, aku lagi nonton TV, hujan. Nah, aku bunyi sirene, aku tarik selimut karena apa? Hujan. Itu ya netizen, makanya kita itu sesusah-susahnya hidup kalian, selama kalian menginjak bumi yang merdeka, tidak dijajah, jauh dari konflik, itu kalian harus bersyukur ya. Kita lihat tuh negara-negara orang begitu, ya nggak? Kak, aku diserang buzzernya Bopeng, ludahin ya, ludahin. Kalian nggak usah gentar kalau diserang buzzer selama kalian benar. Kalian lihat aku Fitri Saluteru, bertahun-tahun aku diserang buzzer, mana aku gentar? Nggak aku pikirin, pokoknya aku jalan ke depan. Tujuan aku adalah apa? Tujuan aku membela masyarakat yang namanya dipakai untuk kejahatan. Aku nggak peduli. Aku nggak punya skincare, aku bukan influencer yang suka promoin skincare orang. Aku juga nggak peduli dengan urusan-urusan bisnis skincare. Yang aku mau adalah kedamaian di dunia maya. Ya, jangan ada orang-orang seperti sindikat-sindikat yang sudah berkeliaran di sosmed ini, nggak ada yang nyikat. Ya, insya Allah aku akan terus berjuang untuk kedamaian masyarakat di dunia maya. Mau pansos warawiri, namanya pansos itu kayak si Bopeng. Tujuan pansos itu apa? Kayak si artis tua yang nggak pernah laku, tujuannya apa? Jualan, ya kan? Kalau aku jualan apa? Aku paling juga ada produk-produk yang enak kayak sekarang nih ya. Kayak sekarang nih aku punya produk temanku nih, Mr. Bentong dari Malaysia masuk ke Indonesia. Ini karena enak ya aku promoin. Tadi pagi aku makan di sosmed sebelah, ada dari Loyang Mas ngirim aku kue, karena enak aku promoin. Terus ada lagi makanan dari jajanan Semarang, karena enak aku promoin. Nah, bukannya dijebloskan ke penjara, yang udah pasti aja Made Arya, junjungan lu pada masuk penjara. Sebentar lagi yang lain-lain masuk penjara Made Arya. Si Bopeng itu udah 2 tersangka Made Arya ya. Kalau gua mau dijebloskan, kesalahan gua apa? Nah, lu jangan bertahan bodoh. Kalau di sini tuh follower aku nggak boleh bodoh ya. Ini Made Arya ini cocok, udah mukanya kayak boti si Made Arya ini, udah blok aja dah ya. Dari tadi berisik, tinggal 1-2 ya. Buzzernya si Bopeng ini tinggal 1-2. Gitu guys. Jangan gentar kalau diserang sama buzzer-buzzernya penjahat. Karena apa? Mereka kepanasan.
Mereka nggak mau kalau kalian kan ini bersuara tentang kebenaran. Udah kalau kalian kalau kalian dihina-hina, hina balik. Aduh, hina balik. Gak usah. Semangat dong. Blok aja. Iya, aku udah blok. Ada nih sekarang dari buzzernya si Bopeng yang katanya buzzer apa tuh? Buzzer ormas yang berapa? 12 juta atau apa, tinggal 12 ekor. Bener kata si APT Ros. Jangan takut Kak kalau diserang sama buzzer, tapi lo blokir. Plusnya gua blokir karena gua bukan sampah. Kalau lu mau nyampah, lu di sana. D3 bukan lagi gua blokir, gua ludahin, paham lu? Tuh gitu ya, netizen. Nah, tadi hitung berapa yang aku blok? 3. Tinggal 3 ekor. 12 nih aku hitungnya. Baru 3 nih, mana lagi yang aku mau blok? Dari 12 juta tinggal 12 ekor. Aku punya klinik di salon ketek hitam, tapi ketek gua nggak Bopeng. Itu poinnya. Nah, kalau ketek lu segelap apa? Segelap gerhana atau segelap matahari tanpa bintang. Bopeng lagi. Dokpeng, iya sekarang namanya Dokpeng, bukan dokter detektif. Aduh, ini jamu enak banget guys. Terus aku nggak khawatir minumnya ya, karena aku udah pergi ke tokonya. Itu ada di Kemang guys, tokonya ada di Kemang. Di sana itu ada kalau aku kan orangnya harus tahu ya apa yang aku makan, apa yang aku minum, aku harus tahu. Di tokonya si Mister Bentong ini itu ada kayak begini nih, di wadah-wadahin nih, kayak kue, kayak apa, tapi isinya ramu-ramuan. Aku juga baru tahu kalau daun kelor itu bisa ditumbuk jadi serbuk. Aku juga baru tahu kalau apalagi kemarin ya, bawang, ada bawang hitam, bawang merah, bawang putih, pokoknya dia itu semua dia bisa jadikan serbuk. Jadi kalau aku ke tempat dia ini, Mister Bentok di Kemang ini, aku mau minum apa tuh tinggal campur-campur gitu. Terus kemarin kadang-kadang aku juga suka minum teh pakai jahe, karena dia ada juga minuman jahe. Enak banget pokoknya. Cepet banget tadi apa Bu Fitri. Bu Fitri wajahnya kok mirip Iza Zega, masih saudara ya. User 9438 ini, aku itu memang kembaran sama Iza Zega ya. Aku suka disamain sama Iza Zega karena cantik ya. Gak Bopeng dia, ada mata, ada hidung, ada alis, sempurna mukanya. Jadi aku happy kalau aku tuh disama-samain sama Iza Zega. Jangan kamu samain aku sama si Samira, karena aku nggak mau Samira Bopeng ya. Kalau aku disamain sama Samira, aku murka karena muka aku nggak Bopeng. Tapi kalau sama Iza Zega aku suka karena dia cantik ya, paham? Kesel kalau digini, nggak bisa kalian itu. Aku ini udah settle banget, kalian itu mau ngapain aku nggak akan bisa. Pantas kelakuan sama. Iya sama, karena Iza Zega itu penumpas kedajalan, penumpas sindikat skincare di Indonesia. Sama memang aku sama Iza Zega, bener. Nah nanti begitu Iza Zega keluar, dalang-dalang ini diadili, baru kalian melek. Oh, yang dibilang sama aku itu bener ya, gitu. Iza Zega dijenguk, udah pasti dijenguk dong, dia kan bestie aku. Jangankan dijenguk, dia tiap hari juga. Kita telepon ya sekarang ya, kita minta Talia kalau Mami Isa telepon nih, bukti karena dia itu bestie aku ya. Dengar sama kuping kalian, ini nggak ada rekayasa. Saudara kembar, kembar siam aku sama Iza Zega. Sekarang kita cari Iza Zega ada di mana ya. Nanti kan dia suka telepon nih.
telepon Talia. Nanti aku minta disambungin. We have a French. We have a French Marcel. Talia, We have a French Marcel. Mami Isa udah telepon belum hari ini? Marcel, I want Udah. you to look back. Kok aku nggak pernah di invite? Oh boleh, bisa aku invite ya kak. Besok ya kalau jamnya Mami Isa nih denger nih netizen nih Talia Aoki ya aku tanya kenapa aku nggak di invite waktu Mami Isa telepon, kan dia bestie aku ya. Besok invite aku ya kalau Mami Isa telepon ya. Jam berapa? Pas kan dia itu batas waktunya itu di jam 2 siang kak, jadi nggak boleh sembarang invite sih gitu. Tuh denger ya, nih ikutin aturan netizen. Nih aku lagi live. Nah ini dengerin nih ya. Mami denger, bentar aku ngomong. Mami Iza ini kalau telepon punya waktu, ada waktunya. Ya di di rutan itu ada waktunya, nggak semena-mena, nggak bisa punya handphone sembarangan. Tidak semua rutan itu ada oknum, paham kalian? Ikutin aturannya. Nah di rutan di Malang ya, Mami ya. Di rutan Malang ini kepala rutannya itu bagus, keren banget. Karena nggak ada itu praktek-praktek orang bisa punya handphone, bisa seenaknya telepon, nggak ada. Iza Zega itu telepon tuh ada waktunya. Besok jam berapa? Dia itu bisa telepon mulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang kakak. Besok nanti kalian invite kakak ya. Tuh, bilang ya sama Mami Isa, banyak netizen yang bertanya kapan pulang, kapan keluar, dan mereka menitipkan salam buat dia. Oke? Ya udah. Oke, salam balik. Besok invite aku ya. Tuh. Oke baik kak. Puas kalian netizen. Mami Isa emang bestie aku, mau apa kalian? Dia kembar siam aku. Nah, aku memang sama 11-12 sama dia karena aku setuju dengan dia sekarang menumpas kejahatan skincare itu karena apa, dia menurut aku pahlawan pemberantas kutu-kutu sosial media. Pantas mirip, emang mirip kan, udah bilang tadi gue mirip, gue suka dimirip-miripin sama dia, asal jangan dimiripin sama si Samira karena gue nggak bopeng ya. Iza Zega real pahlawan. Iya betul. Tuh Iza Zega baru real pahlawan. Benar, dia mengorbankan dirinya untuk nanti masyarakat baru melek. Nanti kalau dia keluar, huru hara persidangan ini baru berjalan. Nah, baru nih kalian, oh gitu ceritanya, oh begini ceritanya. Tapi ya netizen ya, namanya orang sudah diponis, udah toh Iza Zega juga ikhlas ngejalaninnya, santai dia ditahan itu bukan seumur hidup ya, dia akan keluar dan dia akan bebas bersuara, paham kalian? Jangan kesel kalau aku jawab. Makanya kalau mau bertanya sama aku, kalau kalian nggak mau sakit hati dengar jawabannya aku, nggak usah bertanya ya, nggak usah bertanya tentang segala sesuatu hal yang kalian itu kalau mendengar jawabannya sakit hati. Istighfar bu, iya memang udah istighfar terus, suruh istighfar itu si Bopeng dan sindikatnya ya, sebentar lagi akan kalian saksikan. Kan aku sudah pernah bilang season 2 itu selalu lebih seru. Nah ini season 2 tentang sindikat ini seru, coming soon. Kayaknya aku selama live ini udah berapa gelas minum ini. Nah ini artinya apa? Enak. He's hyper. Let's screenshot and say another hyper side. It's the rarest type in the whole entire game. Only 3 people have it in the whole entire game. Only 3 people. And we found one of them. Oh, no. Tell me when it's not for them. Because I'm training for Ultra. Mount the... Banyak pasukan sakit hati kak. Iya nggak apa-apa,
Itu sangat wajar kalau banyak pasukan sakit hati ya. Karena apa? Karena tidak berhasil menjadi kartel di urusan skincare ini. Dulu kan pasukan sakit hatinya masih 12 juta apa berapa kan kata si Bopeng itu. Saya punya pasukan pasukan cyber FPI katanya. Gitu kan ngomong sama si Boti di WA. Minta bantuan dukungan lebih kuat lagi katanya. Sekarang tinggal 12 ekor. Karena apa? Mereka pun ya pasukan cybernya FPI itu juga muak ngelihat ulah si Bopeng ini. Aku apalagi ngerti mereka itu kan ngerti FPI itu kan menurut aku teman-teman yang paham agama ya, paham tentang kezoliman dan lain-lain. Nah, sekarang mereka tuh udah melek kok mendukung orang yang zolim, menghancurkan bisnis orang lain. Alasannya pahlawan masyarakat taunya dibayar. Kayaknya udah pada tahu. Nih kalian juga kalau pada kenal sama teman-teman FPI, cyber FPI kasih tahu, nggak ada guna bela-bela orang zolim, apalagi kita sama muslim ya, nggak ada itu saling menjatuhkan sesama pengusaha, apalagi kita ngerti apa namanya perbuatan-perbuatan zolim itu salah satunya yang dilakukan oleh si Bopeng, ngancurin skincare orang lain, skincarenya sendiri busuk, dibayar pula, udah dia mah double kill, double kemenangan. Yang kasihan siapa? NM yang kasihan, dia cuman terinspirasi dari ulah-ulahnya si Bopeng ini, akhirnya dia begitu gelap mata, bukannya dikasih tahu malah apa ya, bukan disemangatin malah diyakinin kalau apa yang dilakukan itu benar. Kan si NM sendiri yang bilang, kenapa saya yang ini, kan harusnya tujuannya Doktip alias Samira. Betul, itu benar, karena apa, dia minta 20 juta dolar, 20 miliar ya, orang kalau diduitin. Itu fakta karena udah tersebar rekamannya itu netizen. Kalau kalian itu followernya NM, kalian harusnya marahnya jangan sama aku, marah itu sama si Bopeng, sama sindikatnya, karena NM ini ditumbalin sama mereka. Aku nggak akan berhenti ngomong seperti itu ya, bukan berarti aku juga bela si NM, enggak ya, dia salah, dia kenapa dia mau meres orang begitu. Nah harusnya dia lebih bijak lagi ya. Udah mau maghrib, bentar lagi kita sholat maghrib. Oke, kita 10 menit lagi deh. I'm scared of infinite echo. Ding, 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 ding. Season 2 kasus apa? Masih sambungan dari season 1 tentang penghancuran skincare. Nanti kelihatan siapa dalangnya. Mereka itu muncul dari bulan November 2024. Kenapa si Bopeng ini ada? Apa tujuannya? Siapa yang pertama kali akan dihancurkan? Kenapa harus ada buzzer? Siapa yang menyuruhnya? Siapa yang mendanainya? Apa kata-kata yang harus di up ke sosial media, yang di buzzer, yang bener-bener biadab banget ngebombardir para owner skincare dan pabrik. Nah akan keluar semua, siapa yang nyuruh, siapa dalangnya, siapa mahadalangnya, akan ketahuan semua. Nah plot twistnya nanti kalian akan melihat kalau si Bopeng ini pindah kubu ya, si Bopeng ini pindah kubu. Dia mah di mana yang menguntungkan di situ ada dia. Itu. Aku nggak punya upil, saya kemarin ada upil, sekarang udah nggak ada. Mata kamu mungkin ada beleknya, jadi kelihatannya hidung aku ada upil. I love you too. It's a cleaner bot. Kill them. Biar bagaimanapun pernah jadi sahabat, ya nggak ada yang ngomong kiri itu. Biar bagaimanapun pernah jadi sahabat itu benar, tapi semua manusia itu punya pilihan hidupnya. Ya aku udah nggak ada marah lagi sama dia, tapi aku udah nggak mau deket-deket sama dia ya. Mungkin dia pun sama, udah nggak mau deket-deket sama aku, ya sama, tenang ya kan. Mungkin juga begitu, dia nggak mau deket-deket, nggak sudi deket-deket sama aku juga sama.
Nah, tapi dia rasa sekarang. Coba kalau dia masih nurut, denger kata-kata aku. Nah, ternyata aku baru tahu juga dia itu nyikat aku, ngata-ngatain aku, ada yang nyuruh karena diyakinin begini. Nah, nanti dikasih duit, main sama nepos mah disuruh kerja, capek, suruh bisnis. Kalau main sama kita nggak usah. Jalan-jalan ke Jepang, kemana, nyentil sedikit, miliaran ngalir. Nah, rasain sekarang. Makanya cari uang halal itu emang susah, tapi nikmat. Selamat dunia akhirat. Nurut emang lu siapa? Gue Fitri Salhuteru yang bisa membebaskan dia berkali-kali dari tahanan, dari kasus. Buta lu, emang siapa gua? Ya gue Fitri Salhuteru. Nah, sekarang itu bos-bosnya bisa nggak ngebebasin dia? Enak kan kalau gue bales. Tai lu, emang lu makan tai. Emosi banget lu. Emosi banget lu. Kalau bener nggak? Coba kalian bener nggak kata-kata yang aku ucapkan tadi? Bener nggak? Ketik bener kalau kalian setuju. Betul dan benar. Tuh bener nih. Kalau yang waras-waras bener, ngetik bener. Kalau yang biadab tuh nggak mau mengakui kebenaran. Coba kalau masih main sama aku, walaupun nggak kaya amat, tapi hidup tenang. Mau ke Paris bisa, mau ke London bisa, mau ke Singapura apalagi, mau ke Jakarta apalagi, mau makan bisa semua. Yang wajar-wajar aja gitu. Tapi apa syaratnya? Kerja dulu, cari duit dulu yang halal. Setuju nggak kalian? Bener nggak apa yang aku katakan? Aku mah kasihan sama dia, jujur. Kalau ada kasihannya ada gitu. Karena apa? Tersesat dia, guys. Aduh, kopi aku kena. Betul. Coba mana yang bilang yang ngomong setuju? Kan? Setuju. Coba siapa lagi yang setuju? Setuju. Main sama aku memang diajarkan untuk positif ya, dalam mencari rezeki itu harus berjuang, karena kita punya anak. Nah, kalau kita punya anak, kita tuh memberikan makan kepada keturunan itu kan harus dari uang yang benar ya, harus dengan hal biar masa depan dia juga bagus, biar jalan hidupnya juga bagus. Makanya kerja susah ya, nggak susah. Aku bukannya nggak ngasih tahu. Nah, karena aku ngasih tahu, nasihat aku nggak didengar, akhirnya begitu. Kasihan kalau tanya sekarang, kasihan. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Mau diapain? Udah begini. Bentar lagi kalian lihat nih, plot twist semua. Kalau ada apa-apa sama timnya itu, segitiga bermuda itu, siapa yang mengurusin dia? Ya aku cuma bisa mendoakan semoga nanti kalau misalnya dia bebas, ya sebenci-bencinya dia sama apa yang pernah dia lewati, jadikanlah ini pelajaran. Jadikan ini pelajaran yang berharga. Gak boleh jahat. My love, udahan? Mbak sholat dulu sayang. Sholat apa? Maghrib? Nggak tahu. Ini jam berapa? Kamu belum sholat asar? Harian? Perhatian. Si Bolang itu kalau sholat itu dia senang ke deket-deket. Misalnya dia sholat asar nih, dia senang tuh ke maghrib. Misalnya kalau dia udah nih sholat asar, nanti dia sholat maghrib deketin ke isya, gitu dia. Lucu.
Setuju. Siapa lagi yang bilang setuju? Setuju. Bu, di Lampung bener apa enggak sih Bu? Makanya kan aku udah tantangin Ani, orang Lampung ini. Katanya kan aku A, B, C, D ya. Suruh si Bopeng itu atau siapapun yang informasikan ke si Bopeng itu, kalau punya buktinya apa yang dituduhkan sama si Bopeng itu, kasih fotonya, aku kasih uang 10 miliar gitu. Gak usah jauh-jauh lah, carilah misalnya kan patokan kita itu kalau misalnya anak-anak liar nih ya, masa-masa remaja liar nih, walaupun nggak semua orang yang pergi ke klub itu nggak bener, taruhlah aku begitu, misalnya aku keluar masuk klub, carilah foto aku masa sih misalnya kalau aku punya teman yang nggak bener ya, masa sih aku tuh nggak punya kenangan di klub mana gitu. Nah si Fitri nih begini, aku kasih uang 10 miliar. Setuju Mr. Z? Mr. Z mah best team. Pengaruh kalau aku digitu-gituin. Aku udah bilang hidup aku ini monoton, begini-begini aja. Aku tuh nggak pernah punya cerita. Bukan aku nggak punya aib ya, semua orang pasti punya aib, tapi seaib-aibnya aku tuh kalau sampai orang tahu itu nggak ada yang aku kira-kira aib aku itu diketahui orang lain aku tuh malu, nggak ada ya. Standar hidup aku tuh standar monoton. Aku udah bilang aku hidup aku monoton. Aku tuh dari 19 tahun itu udah kerja. Jadi kalau udah pulang kerja, udah boro-boro aku mau mikirin yang enggak-enggaan, capek, badan rentek. Udah kerja dari pagi sampai sore aku harus ngurusin bisnis aku yang aku rintis dari remaja. Itu. Setuju. Sampai lupa tadi pertanyaannya apa. Setuju Ibu Periku. Gimana Bopeng? Bopeng kita pantau minggu depan ya. Ayo si Bopeng kita semangatin untuk Mr. Blind. Si Bopeng kita semangatin untuk hadir ke Medan dan ke Jaksel untuk melakukan dia di BAP sebagai tersangka. Kalau dia nanti datang pakai kursi roda, nanti aku kirim ambulan ya. Oh, Mr. Blind, Mr. Z nanti malam komal nggak? Iya, pokoknya kita terus tetap menyuarakan dokter kok kayak gitu ya. Itu jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Pokoknya semua itu perbuatan dia itu nggak usah dicontoh. Nikita cantik, body goal. Iya betul, emang dia cantik, bodinya goal walaupun operasi ya tetap cantik. Hasil akhirnya bagus. Hidung dia sekarang bagus. Setelah berapa kali ya, yang aku tahu aja 5 kali operasi hidung. Akhirnya bagus. Itu harus diakuin, bagus. Cantik dia sekarang. Apalagi dia kan banyak waktu di rutan sana, pasti merawat dirinya. Bagus. Kita harus akui dia cantik. Sayang dia salah gaul itu ya. Kursi roda apa sepatu roda? Dia udah nenek-nenek Mr. G, nggak mungkin bisa naik kursi roda. Kalau dia datang pakai kursi roda, aku kirim ambulan. Bener Mr. G, aku mah. Bu di apa nih tadi? Cepet banget jawab pertanyaannya, nggak kebaca. Yoke bukan, aduh apa tadi? No Yoke buktiin fakta, nggak Anda kasusin gimana ceritanya? Fakta apa yang Yoke buktiin? Kalau fakta dia nggak di penjara, ya jangan bodoh. Buktiin fakta apa? Fakta apa? Kan dia udah minta maaf sama aku bahwa dia begitu tuh ada yang nyuruh. Ternyata aku tahu yang nyuruh itu si A, si B, si C. Ya sudah. Nah sekarang yang nyuruh-nyuruh itu suruh ngebully aku, walaupun mungkin itu ada dari inisiatif dia. Tapi untuk orang-orang yang berpartisipasi terhadap ulahnya si Yoke, ya suruh ngebully aku dengan fitnah-fitnah ini, sekarang kalian rasain, kalian dosa loh. Gara-gara lu nih ya yang ngasih-ngasih, apalagi khususnya yang ngasih slick, yang akhirnya dia kena apa tuh illegal access, yang akhirnya dia di penjara. Kalian nanti aku tuh ya nggak tahu lah ya, aku kan bukan agama Islam ya, tagih tuh di akhirat. Bener perbuatan zolim-zolim begitu.
lagi ya. Aku mendukung aduh Kanza, kamu apa kabar? Kamu kok nggak main sih? Ugin kemana Ugin? Ugin kemana? Lawan Kak, jangan dibiarkan Bopeng itu. Aku lawan, sekarang kan aku udah ngelawan. Kalau aku udah lawan, nggak akan aku diem sampai puas. Kapan puasnya aku nggak tahu. Penasaran siapa? Aduh cepet banget. Siapa yang nyuruh Yoke? Banyak yang nyuruh Yoke. Ntar kalau Yoke keluar, aku rasa dia berhak untuk membersihkan dirinya ya. Dia berhak untuk ya, kalau dia mau ya, aku juga nggak nyuruh. Setidaknya orang-orang itu nggak nyalahin dia sendiri atas ulah-ulah dia. Aku tahu beberapa orang yang nyuruh ini. Aku tahu guys. Kakak lebih bugar apa nih? Kakak lebih bugar, lebih cantik. Oh masa sih? Banyak receh deh aku. Kamu ajak Ugin ke sini deh, si Ugin sombong banget sumpah. Awas dia kalau nelfon aku nggak mau angkat. Rumahnya kayak lapangan bola, lapangan golf sayang. Salam dari Bandung. Bandung kumaha damang? Emang udah maghrib? Aku sokong kamu, terima kasih. Kita udahan sampai maghrib ya. Nanti kalau udah azan di handphone aku satunya udahan ya. Belum maghrib. Ini Ugin, mana Ugin? Mana tadi Ugin? Mana sih? Ih mana? Ini Ugin adek mungilmu. Oh iya, kok kamu ininya IG-nya? Iya tak? Oh follow back. Giton, ya aku follow kamu. Oh kamu ininya apa? TikToknya. Kamu sombong ya, Ugin ya. Kamu sombong gak main-main ke rumah aku atau ngajak aku ngopi ya. Kamu sudah melupakan aku. Maksudnya apa nih? Mau war sama aku? Aku kesana sama Kanza. Iya dong. Kapan mau kesini? Kapan dong kesini dong? Hujan. Petir. Minggu depan ya. Oke. Janji itu adalah hutang. Aku catat ya. Kanza sama Ugin mau main ke rumah aku minggu depan. Ini disaksikan sama 864 penonton. Awas kalau bohong. Ntar aku siapin bakso. Tuh, kalau yang gini nih aku invite ke rumah aku artinya apa? Dia kawanku, bukan sekedar kenal. Kalau kenal aku manusia banyak. Tapi kalau aku invite ke rumah berarti itu udah aku anggap kawan. Paham kalian? Nah kalau si Bopeng ada nggak lagi live begini aku suruh dia ke rumah? Ada nggak? Pegang jidat kepala miring. Ya jidat aku, kepala aku. Kenapa kamu yang pegel? Kenapa kamu yang pegel? Kan jidat aku sama leher aku kalau dimiringin. Oh. I always think of you. My love? Of course I will do it for you. Bisa. Nis, ayo habis Nis. Pak. PH itu netizen. Aku mau sholat. Nah gini loh kalau mandi itu wangi. Tuh, bye. Tuh hal-hal seperti itu simple tapi nggak bisa dilakukan sama si Bopeng ya, nggak bisa. Sakit hati kan kalau aku bales. Makanya kalau nggak mau dibales itu jangan corocos terus. Giliran udah dibales sampai asam lambung dia. Ugin masih nonton nggak? Insya Allah saya terus. Iya. Gak ada netizen, aku nggak akan membiarkan kejahatan bertahan, apalagi aku disenggol-senggol terus. Sekarang aku udah bangkit nih. Si Bopeng kan ngomong, aku nggak takut ITE.
demi apa tuh, demi masyarakat. Gue juga sama, gue nggak takut dengan detail lu, demi masyarakat pinter, nggak dibodoh-bodohin lu Bopeng ya. Nggak ada aku, dia pikir cuman dia doang yang boleh.